Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, maka akan disampaikan tentang selain pandang, hukum, dan ekonomi. Yang pertama adalah mengenai hukum. Jadi hukum, peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis dalam mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa hukum ini terdapat yang tertulis dan yang tidak tertulis. Nah, oleh karena itu perlu dipahami bahwa ada yang memang diatur dengan tertulis. Contohnya dalam peraturan perundang-undangan yang minggu kemarin sudah dibahas bahwa ada hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Perda, Perda Kabupaten dan Kota. Lalu juga ada peraturan yang tidak tertulis seperti misalnya hukum adat yang juga dianut di berbagai wilayah tertentu dalam adatnya. Nah, jika dilanggar, maka akan ada sanksi yang tegas. Nah, sanksi ini juga berbagai macam. Hukum ini juga ada sanksi hukum pidana, perdata, administrasi negara, ataupun juga hukum adat yang berlaku. Nah, ini juga bisa diambil contoh, misalnya seperti kalau pidana, berarti nanti ada pidana penjara. Lalu perdata itu ada ganti rugi, administrasi itu seperti misalnya penutupan izin korporasi atau perusahaan. Nah, itu juga berbagai macam sanksi jika dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Menarik misalnya seperti hukum administrasi negara memberikan pencabutan izin dari korporasi atau perusahaan itu sama dengan pidana mati. Jadi jika suatu korporasi atau perusahaan ditutup izinnya, maka itu sama dengan pidana mati jika dihukum pidana. Nah, ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa ekonomi, bisnis itu sangat erat kaitannya dengan hukum, di mana pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa hukum dalam ekonomi ini juga berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku. Kalau misalnya di Indonesia berarti peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, tujuan hukum. Tujuan hukum adalah mencapai keadilan, kepastian, kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah, yang dimaksud dengan kemakmuran di sini juga dalam artian ekonomi atau bisnis. Bahwa mencapai keadilan, kepastian ini juga bertujuan untuk kemakmuran agar di dalam beraktivitasnya juga baik. Ya, contoh misalnya berkeadilan. Berkeadilan di sini kalau dikaitkan dengan ekonomi maka tentang perjanjiannya berkeadilan. Di dalam tanggung jawab ketika misalnya perangkutan, ketika ada A memberikan suatu barang ke B, lalu A ini ternyata mendapatkan suatu masalah yang tidak dapat ditanggulangi oleh dirinya atau force majeure, lalu bagaimana tanggung jawabnya, tetap A yang mengganti rugi atau B yang mengganti rugi. Nah, itu juga keadilan dan ini juga berkaitan dengan kepastian. Jadi agar pasti siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan ganti ruginya, atau siapa yang akan menanggung dari suatu kejadian A terhadap B, di mana A ini ketika ingin mengirim barang ternyata ada suatu kejadian yang tidak terduga, yang tidak bisa dihindari. Contohnya misalnya ada gempa bumi, lalu longsor, lalu akhirnya jalan untuk A mengirim ke B ini putus. Nah, ini bagaimana? Nah, lalu kemakmuran, artinya juga A dan B ini juga harus saling kemakmuran, harus saling menunjang. Nah, bermasyarakat dan bernegara. Jadi baik masyarakat sekitar ataupun juga negara. Negara juga sama, harus bertujuan menjadi negara yang adil, pasti, dan makmur. Selanjutnya, dasar pengaturan dari negara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini ada beberapa untuk dapat diperhatikan. Yang pertama, pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya pasal 28 ayat 5 bahwa negara Indonesia menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk menjamin hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini jelas korelasi antara minggu lalu dengan minggu sekarang perihal mengenai semua dasar peraturan perundang-undangan ini juga harus dituangkan atau harus berlaku sehingga menjadi pelaksana hak asasi untuk menjamin agar negara hukum ini yang demokratis. Jadi harus ada aturannya terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ada suatu aktivitas namun tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada dasar dari pelaksanaannya. Nah, berikutnya, bagaimana ciri-ciri negara hukum? Negara hukum ini yang pertama salah satunya adalah adanya perlindungan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini dapat diartikan bahwa salah satunya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, ya, di mana negara melindungi terhadap hak asasi manusia tersebut. Selanjutnya adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Nah, pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga ini contohnya yang dianut di Indonesia, adanya trias politika. Pembagian kekuasaan menjadi 3. Ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Nah, hal ini juga menjadi suatu dasar bagaimana penataan negara. Hukum tata negara yang nanti akhirnya menjadi pelaksana administrasi negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Contoh, kalau pencari keadilan ini ingin judicial review bahwa merasa dirugikan, ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka masyarakat ada salurannya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, jika para pencari keadilan ini ingin bercerai, muslim dengan muslim contohnya, ya ada peradilan agama di dalam melaksanakan hak asasi manusia. Nah, begitupun dalam bisnis. Ketika nanti ada perkara pidana juga ada tempatnya. Perkara perdata juga ada tempatnya. Lalu administrasi ada misalnya ada kesalahan di dalam penerbitan SK gubernur. Nah, itu bisa nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, lalu pemerintahan berdasarkan peraturan. Nah, jadi semua langkah gerak pemerintahan itu harus berdasarkan aturan-aturannya. Tidak bisa dia bergerak tanpa belum ada aturannya. Contoh sekarang COVID-19. Razia itu sekarang selain razia kendaraan bermotor mengenai helm, STNK, sekarang menggunakan masker. Bahkan mobil pun juga harus dibuka kacanya, diperlihatkan maskernya. Nah, itu juga harus ada aturannya dahulu. Nah, masuknya pelanggaran, nanti beda kan antara pelanggaran dan kejahatan. Nah, kalau yang itu masuknya pelanggaran. Nah, lalu peradilan administrasi tadi, salah satunya ada peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, bagaimana gambaran unsur negara hukum? Nah, unsur negara hukum ini adalah suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Nah, rakyatlah yang memiliki kedaulatan untuk memilih atau memberikan suatu kewenangan atau mandat bagi para wakil-wakilnya. Disadari atau tidak disadari,
masyarakat itu melakukan kontrak terhadap negara untuk mewakilkan wakil-wakilnya. Ya, apakah di DPR, di MPR, DPD, lalu di pemerintahan, itu memberikan kontrak. Lalu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Nah, ini lagi-lagi bahwa segala langkah gerak pemerintahan melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Tidak bisa misalnya saya mau ini, saya mau itu, di dalam pelaksanaannya di dalam pemerintahan tidak bisa seperti itu. Selanjutnya adanya pengawasan dari badan lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak oleh siapapun. Nah, ini peran lembaga yudikatif di dalam tadi trias politika itu. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, wilayah yudikatif ini harus bisa berperan secara bebas dan mandiri dan tidak memihak ke siapapun. Contoh lagi, Mahkamah Konstitusi itu berperan untuk impeachment presiden, yang dimana harus ada pola-polanya atau langkah-langkahnya, dan ketika nanti akhirnya di Mahkamah Konstitusi maka harus benar-benar tidak memihak oleh ke siapapun. Dan oleh karena itu berarti presiden pun diawasi. Ada lembaga pengawasannya atau ada sistematika pengawasannya, yang salah satunya oleh Mahkamah Konstitusi di dalam impeachment presiden. Nah, lalu adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Nah, adanya LSM, adanya mahasiswa, ini juga turut untuk berpartisipasi, ikut mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan. Contoh waktu itu yang gerakan mahasiswa baru-baru ini yang sangat besar mengenai rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Mau mahasiswa hukum, mau mahasiswa bukan hukum, itu pun turut mengkaji dan mempertanyakan tentang bagaimana akan disahkannya rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Nah, itu juga salah satu proses pengawasan yang dilakukan di dalam kebijakan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah bagaimana ketika dikaitkan dengan ekonomi atau bisnis. Kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang produksi barang, distribusi pemasaran barang, perdagangan jasa, ya, perdagangan barang dan jasa. Nah, artinya di dalam pelaksanaan ekonomi atau bisnis yang berdasarkan hukum selalu tetap bertujuan untuk kegiatannya ini mencapai keuntungan. Tidak mungkin ada yang melakukan suatu kegiatan ekonomi atau bisnis itu tidak mencari suatu keuntungan. Nah, artinya bahwa baik nanti di bidang barang produksi sampai dengan misalnya jasa, itu semuanya berlandaskan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap untuk bertujuan mencari keuntungan. Keuntungan di sini untuk apa? Untuk kepastian, untuk kemakmuran, dan juga untuk keadilan. Nah, ini juga menjadi suatu dasar di mana ekonomi dan bisnis, ekonomi bisnis terhadap hukum ini berkaitan. Nah, kalau begitu bagaimana hukum ekonomi? Hukum ekonomi di sini adalah hukum yang mengatur distribusi pembagian sumber-sumber daya yang tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, tadi mengatur untuk tetap tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Jangan sampai kalau misalnya di wilayah pertanian, petani sendiri justru tidak merasakan kesejahteraan dan berkeadilan. Nah, hukum hadir di sana mengatur bagaimana harga minimum suatu barang atau jasa. Nanti akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Harusnya dari hukum ekonomi ini,
hukum dapat mengayomi dan melaksanakan dengan baik. Tidak hanya di tataran teoritis saja, tapi juga di tataran praktis. Kalau sering disebut adalah fungsionalisasi hukum. Hukum ini berfungsi secara baik yang telah diundang-undangkan. Tidak hanya di tataran teori, namun juga di tataran praktek. Nah, kalau misalnya dilihat, maka hukum ekonomi ini nanti akan menjadi seluruh bagian dari hukum juga. Kalau ini diibaratkan pohon hukum, maka ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya. Ini semua berkaitan dengan hukum yang nanti juga bisa masuk wilayah bisnis atau ekonomi. Contoh, hukum ini dibagi menjadi dua, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hubungan hukum yang mengatur pribadi dengan negara atau banyak orang, dan hukum privat hubungan hukum antara pribadi dengan pribadi. Di dalam ekonomi, di dalam bisnis itu bisa semua masuk. Baik bisnis secara perseorangan, orang dengan orang, ataupun dengan negara. Nah, di sini juga bisa masuk semuanya. Pajak, ketenagakerjaan, penipuan, pencurian, itu semua bisa masuk ke dalam ranah pohon hukum ini atau pembagian hukum ini. Nah, dengan demikian, maka bagaimana prinsip-prinsip dari hukum bisnis? Yang pertama tentunya harus ada kegiatan ekonominya. Apa kegiatan ekonominya? Apa yang dilakukan dari kegiatan ekonomi tersebut? Yang kedua, adanya keuntungan yang menjanjikan. Nah, proses ekonomi atau bisnis ini berjalan, pasti akan ada yang dijanjikan atau yang menjadi ketertarikan, yaitu adalah keuntungan. Lalu juga terjadinya syarat sahnya perjanjian. Nanti bisa dilihat di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, kecakapan yang bertindak, adanya objek tertentu, dan adanya klausula yang halal. Dan adanya jaminan pelaksanaan bisnis, yaitu hukumnya dan keamanannya. Contoh misalnya investasi. Berinvestasi itu pasti harus ada aturannya dan keamanannya bagaimana untuk nasabah atau konsumen. Nah, ini juga menjadi suatu prinsip-prinsip hukum bisnis untuk pelaksanaannya di praktek atau di lapangan. Nah, ini sudah sekian pemaparan saya. Silahkan nanti ada suatu diskusi, dipersilahkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.